Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga ke-13. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya." Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perikop ini memperlihatkan kepada kita mengenai respon Tuhan terhadap perilaku Saul yang tidak setia dan menjalankan tugasnya sebagai raja bagi bangsa Israel. Kekecewaan dan kemarahan pada Tuhan tergambar melalui dialognya bersama Samuel. Lebih tepat lagi, Tuhan mengutus Samuel untuk pergi kepada seseorang yang baru Tuhan tunjuk untuk menggantikan Saul. Hal ini tidak hanya menunjukkan kekecewaan Tuhan atas Saul, melainkan juga sekaligus menjadi bukti bahwa kedaulatan tertinggi tetap berada pada dirinya. Jabatan seorang raja yang Saul miliki adalah pemberian dari Tuhan dan tidak bersifat kekal. Kehilangan jabatan yang ia alami pun terjadi, secara khusus akibat ketidaksetiaan Saul kepada Tuhan. Perilaku Saul yang tidak sanggup menjalani perannya dengan penuh tanggung jawab
dan kelemahan kesetiaan Saul kepada Tuhan itu pun telah membuatnya kehilangan jabatan tersebut. Tuhan memilih orang baru untuk menggantikannya. Tuhan mengutus Samuel pergi menjalankan pengutusan bagi orang baru yang berkenan dan dipilihnya secara langsung. Semuanya Tuhan maksudkan bukan untuk kepuasan dirinya sendiri, melainkan demi membawa pengaruh baik bagi bangsa Israel, umat Tuhan. Sahabat Alkitab, permenungan ini telah membawa kita kepada sebuah pembelajaran mengenai pentingnya tanggung jawab dan kesetiaan sebagai bagian dari kelakuan iman yang nyata. Kita perlu menyadari bahwa memenuhi tanggung jawab dalam setiap peran yang kita miliki saat ini dengan memaknai prosesnya sebagai bagian dari kesetiaan kepada Tuhan juga dapat menjadi cerminan kualitas iman kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanggung jawab dalam peran yang kita miliki, hingga akhirnya harus kehilangan semua kesempatan tersebut, seperti juga yang terjadi pada diri Saul. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa pemenuhan tanggung jawab dalam setiap peran yang dipercayakan kepada kita juga menjadi kesempatan untuk menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa tanggung jawab dan kesetiaan merupakan bagian dari sikap nyata iman kami kepada Engkau. Mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa peran yang Engkau percayakan adalah kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.